Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslim muslimat jamaah Zuhur Masjid Raya Kota Bukit Tinggi yang kami hormati, dengan tidak kita begitu rasakan, tidak beberapa hari lagi, tepatnya mungkin setengah bulan lagi, kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana kita masih merasa kedatangan Ramadan ini terlalu cepat. Masih segar dalam ingatan kita pada tahun yang lalu kita bermalam takbiran, kemudian besoknya kita beraidil fitri. Setengah bulan lagi insya Allah suasana yang sama juga akan datang menemui kita. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan kepada kita bahwa dalam suatu sabda Rasul Muhammad SAW berkata, Rajabun syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Mungkin kali ini kita akan fokus untuk membahas yang ketiga, Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa Ramadan ini disebut dengan bulan umatku? Karena bagaimanapun kok kita itu merasa bahagian dari umat Rasulullah. Nah, ternyata setelah kita coba untuk menelusuri dan membaca serta membahas menyangkut dengan Ramadan bulan umatku, atau Ramadan itu adalah bulan kita, ternyata kita menemukan bahwa Ramadan yang seperti ini memang hanya khusus diberikan kepada umat Muhammad SAW kita ini. Sebabnya adalah perjalanan panjang yang kita hadapi di dalam kehidupan. Istilahnya dalam bahasa kita, siang wak babi hari, malam wak babi minyak. Kadang ndak kayu janjang di kapyang, indah ameh pungka diasah. Hujan awak bapayuang, paneh wak balingguang, kalam awak basuluh. Pertanyaan yang perlu diajukan, kira-kira apa yang kita usahakan? Nah, ternyata yang kita usahakan itu adalah satu, bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita yang begitu panjang ini berhenti di terminal sorga Jannatun Naim. Itu yang kita inginkan. Kemudian sebelum itu tentu kita mendapatkan husnul khotimah. Karena kita tahu apa gunanya harta yang melimpah, pangkat yang tinggi, tahu-tahu mau meninggal minum racun. Harta yang melimpah, pangkat yang tinggi, nama yang begitu semerbak dan harum, tahu-tahu mau meninggal dibenci oleh orang keliling. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, ternyata untuk mendapatkan husnul khatimah yang pada langkah berikutnya adalah surga Jannatun Naim, ya ini tentu barang yang mahal, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Nah, untuk mencapai kedua-duanya ini, husnul khatimah dan surga Jannatun Naim. Nah, kita bicara husnul khatimah, bagaimana akhir kehidupan kita di atas dunia ini baik. Nabi kita menyebutkan bahwa matan nasu ma ya'ishu bih. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah pada saat datang kepadanya apa yang paling menjadi kegemaran hidupnya.
apa yang paling berbekas di dalam kehidupannya, itulah yang nongol datang ke kita pada saat kita sakaratul maut. Para ulama menyebutkan sakaratul maut itu adalah saat yang awak tidak bisa berminyak air. Dalam situasi normal seperti sekarang, mungkin karena pintar ngomong, satu kampung orang tertipu. Mungkin karena pintar berpakaian, bertingkah, orang bisa jadi takicuan, talu orang di awal. Tapi pada saat sakaratul maut, siapa kita sesungguhnya itu diperlihatkan oleh Allah. Nah, tentu yang kita inginkan, kita mendapat husnul khotimah, akhir yang baik, yang langkah berikutnya surganya naik. Nah, untuk ini syaratnya dua. Pertama ada ibadah, yang kedua bersih dari dosa. Jadi kalau yang menjadi kegemaran dalam hidup kita ini adalah ibadah, ibadah itu yang datang pada saat kita sakaratul maut. Nah, kalau sudah bicara masalah ibadah ini memang terlalu tipis dan kerdil ibadah kita. Dan itu juga diantara penyebabnya umur kita sangat pendek. Kesempatan untuk melaksanakan ibadah itu sangat sempit jika dibanding dengan umat-umat tempo dulu. Seperti di zaman Nabi Daud, biasa saja orang berumur 900 tahun, berumur 800 tahun. Tapi kalau kita hari ini, Nabi kita sudah memvonis umur umatku hanya berkisar 60, 70, 80. Lebih sedikit atau kurang dari itu, atau sekitar itu. Apalah yang dapat kita lakukan dalam umur yang segitu? Karena masih ada potongan-potongan, kita masih belum balik berakal. Kemudian kita banyak juga tidur dan sebagainya. Nah, maka karena Ar-Rahman Ar-Rahim, sayangnya Allah kepada umat Muhammad, didatangkanlah Ramadan. Dengan datangnya Ramadan, walaupun modalnya sedikit, untungnya banyak. Mengerjakan amal wajib di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan 10 kali lipat. Bisa 70, bisa 700, bahkan adha'afun katsirah. Bisa pahala dan ganjarannya itu lipat ganda yang tak terhitung. Apalagi amal yang kita kerjakan itu bertepatan pula dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Apalagi kalau kita kaji yang lain, selama sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa. Ini ibadah yang sangat istimewa. Nabi kita mengatakan bahwa kullu amali bani Adam lah illa shaum. Seluruh amal anak Adam itu pahalanya langsung melalui malaikat kecuali puasa. Wa ana ajzihi. Saya langsung membalasi, fa innahu li, dan ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Nah, ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian mengerjakan amal sunat di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan mengerjakan amal wajib di luar bulan Ramadan. Itulah diantara yang menyebabkan kita gembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini husnul khatimah yang kita bicarakan tadi. Siapa yang akhir kalamnya nanti ketika dia menghembuskan nafas terakhir la ilaha illallah, itu dakhalal jannah, langsung masuk surga. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, kalam akhir kita la ilaha illallah tidak semestinya harus la ilaha illallah lalu meninggal. Tapi lebih maknanya adalah al-maut fil ibadah, meninggal dalam keadaan beribadah. Sedang sholat, sedang baca Quran, sedang mengerjakan satu ibadah, seperti sedang mendengarkan tausiah ini, itu sudah masuk kepada koridor la ilaha illallah. Karena ada orang meninggal sedang sujud, itu yang dibacanya subhana rabbiyal a'la, bukan la ilaha illallah, tapi kategorinya sudah masuk begitu. Nah, di bulan Ramadan, ruang dan kemungkinan jika memang malaikat mau diutus oleh Allah menemui kita di bulan Ramadan, siang hari umpamanya kita sedang berpuasa, makanya orang yang meninggal sedang berpuasa itu al-maut fil ibadah, meninggal dalam keadaan beribadah.
Nah ini makanya pada bulan Ramadan tahun lalu mungkin kita masih berpikir, masihkah usia saya sampai di bulan Ramadan tahun depan? Insya Allah 15 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain Bapak dan Ibu. Ada tarwih, kita baca Quran yang banyak, bersedekah dan sebagainya. Itu dilipat gandakan pahalanya, bukan main. Tadi sudah disebutkan, apalagi bertemu dengan malam qadar. Nah, dengan demikian kita berharap kiranya pas sakaratul maut itu yang muncul adalah gemar beribadah, itu yang muncul. Meninggal dalam azan, meninggal dalam baca ayat-ayat pendek, meninggal dalam zikir dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor penghambat husnul khotimah dan penghambat untuk mendapat surga Janatun Naim itu adalah dosa. Nah ini Bapak dan Ibu jamaah Zuhur yang kami hormati. Kalau sudah bicara dosa, Masya Allah, ternyata dalam kajian agama kita dosa itu ada dua macam. Ada dosa itu dengan sebutan ismun, ada dosa itu dengan sebutan dzambun. Nah kalau ismun ini otomatis gampang untuk menghindarinya. Dosa besar, membunuh kalau tidak doa, berzina, meminum minuman keras, makan riba, makan harta anak yatim, syirik, mendatangi tukang tenung. Itu ada sederetan dosa-dosa besar, amat gampang untuk menghindarinya. Tapi yang cilaka dosa-dosa ketek disebut dengan ismul a'dha, dzambul a'dha, dosa-dosa anggota, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa kaki, dosa tangan. Nah ini yang sangat sulit menghindari diri daripadanya. Selama 360 hari dalam setahun, bisa tidak kita menjamin mata kita tidak pernah melihat yang salah? Selama 360 hari, bisa kita jamin telinga kita tidak pernah mendengarkan yang salah? Tangan kita tidak pernah menyentuh yang tak boleh, kaki kita melangkah kepada hal yang tak benar. Sulit kita untuk menjamin itu. Untuk dosa-dosa kecil, bisa tak kita jamin lidah kita selama 360 hari tidak pernah berkata kotor? Sulit. Sehingga hari ke hari yang kita temui, yang kita lalui minggu ke minggu, bulan ke bulan, kadang pukul 10 pagi barulah sudah dosa sampai. Apalagi diteruskan, entah berapa lipat gandanya. Imam Ghazali menyebutkan walaupun dosa kecil, tapi karena numpuknya banyak, jadi gadang juga. Nah, Allah tahu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah datang Ramadan untuk awak. Nah, kedatangan Ramadan ini membawa apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang mempuasa ke bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, siapa yang menegakkan bulan Ramadan malam hari maksudnya dengan keikhlasan dan keimanan, istiqamah selama 1 bulan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang berlalu. Catatan dosa kecil tadi. Makanya sehari setelah Ramadan lenyap dari kehidupan kita ada Aidil Fitri. Aidil Fitri itu juga terjemahkan ke dalam bahasa kita apa? Bisa Aidil Futur, bisa Aidil Fitrah. Kembali kepada berbuka, boleh makan siang kembali. Bisa Aidil Fitrah, kembali kepada kesucian. Apa yang suci? Batin kita suci, kita bersih dari dosa. Aidil Fitri. Lantaran apa kita bersih? Lantaran kita sudah berpuasa di bulan Ramadan. Ini agaknya yang menjadi wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku, karena disungguhkan oleh Allah untuk kita. Cuma yang menjadi persoalan Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apakah setiap orang yang berpuasa dan mendirikan amal di bulan Ramadan itu yang mendapatkan hal yang demikian? Nah ini yang masalah. Karena ada ancaman juga dari Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Ini masalah.
Jadi dia tidak, dosanya tidak diampuni, amal ibadahnya tidak dilipat gandakan. Lalu apa yang dia peroleh? Haus satu, lapar satu. Sebab dalam hadis juga Nabi menyebutkan malam yadah qaula ruzi wal amalabi fala siyam. Barang siapa yang dalam menunaikan ibadah puasa atau berada di bulan Ramadan siang dan malam tidak meninggalkan omong kosong, tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, maka tidak ada puasa baginya. Pada akhirnya nanti orang bagi-bagi karcis untung Ramadan, kita tidak dapat karcis sama sekali. Kenapa? Karena nilai Ramadan kita adalah kosong, nilai Ramadan kita zero. Hadirin sekalian, ini sangatlah tergantung kepada isti'dad, persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan itu tentu kita laksanakan sebelum masuknya bulan Ramadan. Seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tentu amat tidak bermanfaat ceramah ini kalau sudah 2 hari menjelang Ramadan habis. Makanya perlulah persiapan-persiapan. Di bulan Ramadan itu kita berkompetisi, kita berjuang, kita berlomba. Menangkah kita atau kalah sangat ditentukan oleh persiapan. Nah, sama dalam kehidupan kita sehari-hari, paling batandiang itu sampai 45 menit kali 2 main bola. Tapi persiapan latihannya bertahun-tahun sebelum itu. Jadi bulan Sya'ban sesungguhnya adalah bulan untuk bersiap apa yang harus kita lakukan selama kita berada di bulan Sya'ban sebelum Ramadan datang menemui kita. Kalau semuanya itu sudah maksimal kita lakukan, insya Allah bulan Ramadan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita akan bisa kita amalkan secara maksimal. Di bulan Sya'ban Nabi senantiasa mengadakan turba, turun menemui umat, pergi ke lorong-lorong. Ya ummati ista'idu qad ja'a Ramadan. Hai umatku, bersiap-siaplah kamu karena Ramadan sudah hampir datang. Apakah yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan itu memang maksimal nanti di tengah-tengah kehidupan kita? Insya Allah kultum ini akan kita sambung setelah kita sholat asar. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.